Itu semua kita nyatu di tempat STM itu, dan hebatnya lagi anak STM itu kalau udah pulang menyatu. Kekompakan itu enak ya, jalan bareng-bareng, pulang bareng-bareng, sampai ribut tuh bareng-bareng. Oke, kita pantengin lagi cerita-ceritanya Bang Kadir pada saat bersekolah di penerbangan. Nah, kembali kita bercerita tentang kapal, Wow. gitu Bang. Di zaman Abang, apakah sudah kapal? Apa masih orang tuh penerbangan gitu, milok atau udah milok Bang di zaman Abang? Udah milok. Udah. Tapi belum kapal, dulu masih penerbangan. Atau aviation. Aviation ya. Itu. Penerbangan atau aviation ya saat itu ya. Ya, belum ada masih jarang. Masih jarang ya. Ya, bahkan belum ada kayaknya ya. Ada embel-embel di belakangnya udah. 615, 616, apakah sudah? Kita penerbangan aja. Penerbangan. Karena kita penerbangan itu semua satu kesatuan. Kompak, nggak pagi, nggak siang, penerbangan. Atau lebih keren dikit, aviation. Aviation. Sama-sama penerbangan, Ya. posisi PGRI, negeri, dan Halim. Ya, pokoknya nggak ada 615. Nggak ada penerbingin atau penerbungun gitu ya? Nggak ada, pokoknya semua sama. Itulah kehebatannya anak penerbangan saat itu. Ya, kita satu untuk semua. Udah tawuran Bang? Ya, alhamdulillah sih angkatan saya tuh baru pertama kali penataran aja udah dididiknya begitu. Udah pertama disuruh nyerang. Terus kalau penerbangan teriaknya berarti penerbangan gitu, bukan kapal? Enggak, kita nggak pernah Nggak teriak? penerbangan. Oh diem? Diem aja, tapi kita Bergerak? reaksi bergerak itu. Nah, batu yang bicara. Saat itu. Nah, pengalaman apa Bang? Pertama kali Abang merasakan adanya kekerasan di sekolah? Kekerasan dengan sekolah lain atau? Oh gitu. Ya pertama kali itu lihat kekerasan itu kita pertama kali baru masuk ya, nggak tahu ada apa, ada angin apa, kita diserang sama pihak dari sekolah Purnama. Iya. Nah, itu pengalaman saya lihat sendiri. Begitu diserang, ada kakak kelas yang mimpin, kita serang balik. Nah disitulah kita mulai mengenal namanya kekerasan. Tapi bukan kita yang mulai, dia yang mulai, baru kita. Karena dijual terus dibayarin malah? Bukan dibayarin, dia jual, kita borong. Oh, Nah, istilah anak kapal gitu, lo jual, gue beli, itu untuk perorangan. iya. Kalau untuk tim, atau satu kelompok, atau satu kesatuan, lo jual, gua borong. Soalnya banyak. Banyak, nah, makanya borong. Kalau satu kan lama. Itu, ingat satu kata kakak kelas tuh. Atas dasar apa mereka menyerang? Atas dasarnya sih yang pasti, kita nggak mau dibilang penakut. Karena dia sudah menjual, kita harus beli. Iya, maksudnya gini Bang. Ketika mereka menyerang sekolahan, kan pasti ada sebab. Nah, kalau sebabnya itu, waktu itu kan saya masih kelas 1 ya. Belum tahu banyak. Belum tahu banyak. Ya, tapi kalau kita disuruh gini, kita ngikut. Disuruh ini, kita ngikut. Itu aja. Yang pasti, untuk penyebab awalnya, kita nggak tahu pasti. Gitu. Karena kita masih kelas 1 waktu itu. Ya ini kan sama-sama pulang ke Blok M Bang. Iya. Terus pasti jadi kalau kayak gitu akhirnya tiap hari bentrok dong. Apa gimana? Sering bentrok akhirnya? Bentrok sih sering ya. Cuma yang namanya anak penerbangan itu kompak ya. Sekolah-sekolah lain tuh kadang mau nyerang kita tuh agak ngeri-ngeri gimana Sedap. ya. Ngeri-ngeri sedap banget ya. Di samping kita jumlahnya banyak, tapi yang pasti kita kompak. Kalau banyak kita nggak kompak, nggak bakal Sama aja ya? Sama aja. Lebih baik yang Iya. nggak terlalu banyak tapi kompak. Ya, kita satu bis pun kalau kita mau nyerang, jalan. Itulah, saya pernah kena sama anak SMA. Oh pernah Bang? SD. Satu bis nyerang, Abang pernah merasakan? Pernah waktu itu. Kemana? Kita satu ke PSKD. PSKD. Ragunan boleh? Oh, PSKD. PSKD. PSKD berapa? PSKD 4 Empat. tadi gitu ya. Ada masalah dengan PSKD 4? Iya, waktu itu saya baru masuk situ. Ditanya sama anak sekolah lain, wah kita disikat lah, dihajar itu. Wah, sampai ada yang saya jatuh. Ini Abang sendiri yang ngerasain? Ngerasain, terus teman juga kena itu. Kenapa? Udah kena. Itu di mana Bang? Di Blok M, di Aldiron. Di Aldiron? Kita cuma berdua, dia ada 10 orang. Oh oke.
Tapi dia tahu abang anak penerbangan? Tahu. Oh. Karena dia tahu kan dari celananya kita beda. Iya, abu-abunya lain Iya, tuh. bubunya lain. Ah. Makanya diapalin. Wah. Hmm. Saya udah menghindari, saya 2 lari tetap kena juga, dihajar udah kena, udah. Kita nggak bisa ngelawan karena di jumlahnya banyak, udah. Kalah jumlah. Nah, kalau jumlah, udah itu besoknya kita pulang 1 bis kita nyerang. 1 bis aja bisa berani nyerang ke sekolahan. Ke sekolahnya langsung? Iya. Bis berapa itu? Pakainya Ya, lagi tuh? pokoknya bis yang arah ke Blok M aja kita kumpul di situ, kita nyerang dia. Nah, disitulah kita merasakan, wah, kita sedikit aja kita berani. Sampai ke sekolahannya? Sampai ke sekolahannya. Nah, Di depan gerbang? di depan gerbang dia baru keluar, kita hajar semua. Masuk lagi? Masuk lagi dia. Begitu dia jumlah banyak, ya kita nggak mundur. Kita nyatu dengan yang di Blok M, barulah terjadi Balik lagi? yang lebih besar. Di satu sekolah kita satu tongkrongan. Itu PSKD 4, Bang? PSKD 4. Tapi mereka tetap mundur. Iya, tapi selanjutnya kan tidak pernah kejadian lagi ribut dengan PSKD 4. Nggak pernah lagi. Karena dia tahu anak penerbangan tuh kalau dijual bukan cuma dibeli, tapi diborong. Tapi akhirnya anak penerbangan pun nggak, setelah selesai itu nggak lanjut membuli-buli juga. Akhirnya kan mereka udah nggak mau ribut lagi, akhirnya udah nggak diributin lagi seperti itu, nggak ya Bang? Ya? Karena dia udah nggak mau bermasalah, dia juga nggak mau ribut, ya udah kita Damai aja lah, damai aja gitu. lah. Yang penting intinya kalau dia ganggu baru kita gerak, kalau dia nggak ganggu udah kita santai. Tuh. Berarti sebenarnya anak penerbangan santai, Bang, ya? Santai, sebenarnya santai memang. Tapi kalau udah diganggu ya itu nggak mau diem begitu aja, diserang sampai akar-akarnya. Itu anak penerbangan itu. Itu abang kelas 1 saat itu? Kelas 1. Karena dari senior-senior kita juga didiknya seperti itu. Itulah kesan dan kesannya di kelas 1. Ada lagi, Bang? Ada kesannya di kelas 1 itu. Ya. Jadi pernah anak budut datang ke sekolah itu dia kayak nyamar. Dia duduk bareng sama anak penerbangan. Tapi ketahuan karena dia dengan gelagat yang berbeda, akhirnya habislah anak budut itu sama anak penerbangan. Nggak tahu gimana kisahnya. Yang pasti anak budut nyamar gabung sama anak penerbangan dengan tujuannya mungkin dia mau berbuat yang nggak bener atau mau berbuat yang kriminal sama anak penerbangan, tapi udah ketahuan lebih dahulu nih sama anak Di penerbangan. mana itu, Bang? Di Blok M. Di Blok M? Iya. Akhirnya ya cerita sedikit ya. Dulu di Air Mancur tuh ada tongkrongan yang namanya Hoya. Hoya? Fuji Film ya, Fuji. Anak budut nongkrong di situ. Oh, dulu gabung? Bukan gabung, dia nongkrong itu bergaya kayak seakan-akan tuh anak penerbangan, ngobrol. Tapi ketahuan tuh anak budut, ada tujuan yang nggak baik, anak penerbangan ketahuan, ya dihabisin lah anak budut di situ. Saya Nggak, sendiri. maksudnya gini, Bang. Berarti saat itu memang sudah ada clash dengan budut lah gitu? Sudah ada. Sebelum-sebelumnya? Iya, sudah ada. Tuh awal-awalnya kelas itu ya dari situ juga sama sebelumnya sudah ada, tapi belum parah. Nah, di parahnya lagi pas anak budut itu masuk ke lokasi kita, gabung dengan kayak menyamar gitu ya. Jadi belaga. Iya, berarti kan dengan dia menyamar, berarti kan posisinya tidak ingin diketahui kalau bahwasannya dia anak budut gitu. Iya. Makanya menyamar kan? Iya. Nah, kenapa dia menyamar? Sebelumnya kan sempat dengar, Bang, saya ada cerita, sempat juga lihat-lihat di konten segala macam di channel bahwasannya dulu kalau STM itu enggak, STM dengan STM tidak Ribut. ribut Iya. gitu. Berarti sama budut juga dulu sempat nongkrong bareng. Ya, dulu kita nggak ada ributan, cuman nggak tahu gimana awalnya, gimana permulaannya ya. Ketika saya masuk di kelas 1 tuh sudah ada keributan dengan anak budut. Awalnya itu kayak apa nggak tahu, Abang? Awalnya nggak tahu, karena saya kelas 1 tuh udah terjadi bentrokan sedikit sama anak budut, sampai berkelanjutan. Sempat damai waktu itu, di tahun berapa itu, 91 kita sempat damai. Damai di? Ya, damai anak budut datang ke sekolah, kita Datang ke sekolah budut ya, juga? Salaman lah kita, anak budut datang. Cuman kenapa waktu itu ada konser Iwan Fals di Senayan, Kantata Takwa namanya. Kantata Takwa. Tahun? Tahun 91 akhir. 91 akhir. Disitulah terjadi clash lagi, keributan anak penerbangan dan anak budut. Dari situ berlanjut lagi.
Gitu. Kalau itu saya tahu kelanjutan. Sempat damai sama. Abang ada di konser Kantata Takwa tersebut? Oh, waktu itu saya lagi job training di Bandung ya. Oh. Karena yang job training di Bandung dan job training di Halim itu, saya lagi kelas 3 waktu itu, lagi job training. Jadi nggak sempat menghadiri konser Kantata Takwa, tapi dengar kisahnya ya seperti itu. Seperti apa Bang kisahnya? Ya, Awalnya bisa terjadi kelas karena kan posisinya sudah berdamai nih. Iya. Apakah teriak-teriak atau apa senggol-senggolan atau ya. Jadi kalau menurut cerita dari sumber yang bisa dipercaya ya, jadi anak penerbangan ini biasa kan secara serempak, secara kompak masuk ke areal konser? konser. Nah, di situ mereka sudah menguasai panggung lah istilahnya. Penerbangannya? Iya, dong. Nah, di situ ada anak budut, entah kenapa yang merasa mungkin dia disakiti atau nggak sengaja kena gimana atau merasa bagaimana, akhirnya terjadi bentrokan. Anak budutnya sudah ada sebelum anak penerbangan ada? Udah ada di dalam. Oh, dia sudah ada duluan? Karena kita datang banyak dengan jumlah besar, jadilah terjadi bentrokan. Nah, Gitu. nanti kita lanjut lagi Udah jangan. cerita bentrok kapal budut di Kantata Takwa setelah ajar memandang. Oke. Salam satu udara. Oke, lanjut lagi dengan ceritanya abang kita nih, Bang Kadir, alumni penerbangan PGRI tahun 92. Terakhir kita tadi bercerita di konsernya Kantata Takwa. Teman-teman bisa lihat tuh kayak apa itu konser. Luar biasa. September ke Oktober saya lupa deh. Jadi kejadian itu Bang Kadir mendengar ya, karena posisi Bang Kadir tidak di situ sih ya. Ya, lagi PKL di Bandung, di Hussein Sastra Negara Bandung. Itu kelas berapa Bang? Kelas 3. Oh, kita naik kelas 3, nggak apa-apa deh ceritanya kita mix-mix ya, nggak apa-apa. Karena ini Dulu kita kan kelas tata 3 nggak takwa dari kelas masalah. 1 langsung ke kelas 3 nih jadinya nih. Hmm. Tergantung narasumbernya aja deh. Mau nanya apa. Iya, saat itu memang yang abang dengar seperti apa? Yang saya denger ya, konser Kantata Takwa itu yang ada di Senayan, kalau nggak salah waktu itu bulan September atau bulan Oktober ya, katanya ada keributan. Wah, anak penerbangan itu biasa dengan kekompakannya masuk ke stadion itu udah Jebol. menguasai- wah, jebol semua. Nah, di situ mungkin bersentuhan atau bertabrakan dengan salah satu anak STM di Jakarta yaitu Budi Utomo, terjadilah satu keributan. Nah, di mana Masal keributan dong, itu- jadi kayak ribut Iya. kolosal. Iya, itulah. Ada keributan di situ. Ya, dari situlah terjadi kericuhan. Akhirnya yang tadinya kita sudah sempat damai sama Budut, ya. Yang anak Budut itu datang ke sekolah, udah salaman lah, kita udah berjabat tangan. Akhirnya terjadi lagi Ribut lagi. keributan lagi.
Ya itulah namanya suka dukanya anak sekolah zaman dulu ya. Tapi kita fair, ya. Mungkin usia juga ya Bang ya, Iya, faktor usia mempengaruhi. usia saat masih kita usia segitu masih agak labil, masih jati diri atau segala macamnya ya Bang ya. Kita ngerti lah. Tapi dengan seiringnya jalan, hal yang perlu dibanggakan dari anak penerbangan dan anak Budi Utomo itu, kita menyatu dengan nama Kabut. Kapal Budut itu jalan bersama ya? Itu jalan bersama, dan dia punya program untuk menindaklanjuti atau menghentikan perkelahian atau tawuran pelajar di Jakarta dan seluruhnya. Itulah yang luar biasa dari kedua STM yang terbesar di Jakarta. Budut deklarasi kira-kira kalau tidak salah di tahun 2012 ya. 2012. Kalau nggak salah dia deklarasi mengundang alumni-alumni dari seluruh STM untuk datang untuk sama-sama berteriak stop tawuran pelajar. Kita dari penerbangan sangat menginspirasi banget. Mendukung banget gitu loh. Ya, mensupport. Apresiasi juga buat alumni Budut saat itu, karena saya sendiri pun termasuk orang yang datang saat itu ke sana. Itu keren banget. Gitu. Ya mudah-mudahan adik-adik kita di bawah juga sama kayak kita nih, duduk bareng, ngopi bareng ya Bang ya, ngobrol bareng, melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bareng lah gitu. Iya, betul. Yang dibilang Budut itu bener banget. Karena selama saya bekerja tuh setiap kali ketemu anak Budut, wah, malah ketemu ya? Malah ketemu. Nah, malah jadi akrab. Padahal dulu kayak apaan ya? Wah, dulu kayak kucing dan anjing, sekarang malah kita teman, saling marah-marahan itulah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kita Bang Kadir. Salam satu darah. Nah, ini Bang Kadir, tadi kita sedikit bercerita tentang posisinya yang clash dengan Budi Utomo, terusnya terjadi perdamaian, terus pecah lagi di abang kelas 3, berarti kan lompat tuh pecahnya di kelas 3. Ada jeda 1 tahun, cooling down, tapi pecah lagi di kelas 3. Nah, kita kembali lagi nih dengan cerita Bang Kadir di kelas berapa? Kelas 1-nya masih ada atau mau naik kelas 2? Naik kelas 2 aja deh. Naik ke kelas 2. Banyak kisahnya. Nah, kelas 2 ini kan sense-nya lain nih, Bang. Abang sudah mempunyai adik kelas. Iya. Abang udah merasa semi senior nih, sih. Iya, semi-senior, betul. Wow. Itu gimana, Bang, kesannya saat itu? Kesannya ada satu kebanggaan ya. Kalau dulu kita selalu diarahkan begini, harus begitu. Nah, mulai kelas 2 tuh kita bisa mengarahkan. Wah. Dan ada sedikit kebanggaan juga, kita ada yang hormatin lah istilahnya. Karena dia kan ada kelas. Tapi kita juga jangan terlalu keras juga jangan terlalu besar kepala ya. Di situ prinsipnya sama. Kita menyayangi yang muda tuh menghormati yang tua. Nah, itu tetap berlaku walaupun kita ini. Nah, di situ juga banyak kenangan karena di kelas 2 itu awal mulanya terminal Blok M itu dibongkar. Iya. Kelas 2. Kelas 2. Ingat tahun 91 itu terminal Blok M mulai dibongkar. Modern, lebih modern. Modern tuh. Pokoknya awal tahun 90 itu ya. Tahun 90 pas kita naik kelas 2 itu antara bulan 9 sampai bulan 11 yaitu terminal Blok M udah mulai di renovasi ya. Iya, itu besar-besaran. Jadi mobil yang tadinya nongkrong di situ nggak ada yang lewat situ, semua puter lewat Melawai. Nah, disitulah terjadi yang namanya perubahan basis. Iya. Jadi abang akhirnya nunggu di mana tuh untuk pulang? Dulu kita waktu berangkat dulu nih ya. Berangkat. Kalau pulang mah ceritanya lain lagi. Kita kumpul dulu. Dulu kita sama-sama kumpul di Blok M di satu terminal. Tiba-tiba udah nggak ada terminal. Jadi terminalnya cuma numpang lewat doang, lewat Melawai ke Iskandarsyah. Nah, kita nunggunya itu di Jalan Iskandarsyah depan Wisma Iskandarsyah. Wisma Iskandarsyah. Ya.
Kita semua nunggu di situ, dari mana-mana mobil lewat situ turun, kumpul lewat situ kumpul, udah banyak naik. Wah, banyak naik. Itu satu kenangan yang luar biasa juga. Yang tadinya kita kumpul di Blok M, tiba-tiba kita tanpa ada komando, tanpa ada apa-apa, kita bergerak dengan sendirinya bisa kumpul di satu titik yang strategis. Itu pas di perempatan, masalahnya. Perempatan ya? Iya. Kita kumpul di situ, begitu mobil stop, kita naik. Lewatnya tadinya depan sekolahan, sekarang lewat samping sekolahan. Nah, itu kenangan yang tidak terlupakannya di situ. Nah, tongkrongannya yang kita biasanya di dalam terminal, jadi kita nongkrong tuh di sepanjang jalur Hotel Dirgantara tuh sampai yang sekarang mungkin di Jalan Iskandar Syah ya, sampai di situ. Tapi kadang juga kita masih masuk ke Aldiron, masih nyebar lah intinya. Tapi untuk satu tongkrongan tuh kita udah mulai sedikit ada perubahan, tapi tetap solid, tetap nyatu. Ada pengalaman apa di saat nongkrong di situ, Bang? Kalau pengalaman di situ yang paling enaknya ya, kita itu di saat pulang sekolah. Kalau dulu kan kita kumpul di satu basis. Nah, kalau ini, kalau saat kita pulang, all base semua jadi satu. Ada di situ? Ya, ini basis sekian, ada mobil sekian, langsung naik, lama-lama habis. Nah, itu kelihatan bedanya di situ. Kalau dulu per basis, sekarang kita satu all base naik, sut. Nah, tunggu mobilnya masing-masing. Iya. Nah, itulah satu perbedaannya. Tapi tetap kenangan tersendiri itu nggak akan terlupakan. Abang masih tinggal di Cilandak saat itu? Masih di Cilandak, masih ikut orang tua. Terus sempat ada perpindahan ke 21 enggak? Atau abang sampai lulus pun di Sampai Cilandak? lulus masih di Cilandak. Oke. Perpindahan ke 21 setelah saya udah nikah, baru saya tinggal di daerah Lebak Bulus ya. Dan di daerah Lebak Bulus ternyata banyak sekali basisnya di sini, basis penerbangan. Banyak. Nah, disitulah kita bisa bentuk basis yang baru di angkatan basis 21. Semua angkatan ya. Nah, sampai sekarang tuh basis 21 ya lumayan solid lah. Solid. Ya, salah satunya saya juga ya ikut mensupport kegiatan di basis 21. Terutama ini seragam yang saya pakai juga nih support dari anak basis 21. Ya, karena gimana pun juga saya nggak bedain basis, nggak bedain angkatan, yang namanya itu alumni penerbangan semua sama. Ya, sama apa? Sama-sama kita hormati, sama-sama kita rangkul, sama-sama kita kerjasama yang solid. Itu intinya. Iya. Ya. Di abang pulang ke Cilandak dulu itu sudah ada kendala, Bang, ketika pulang sekolah? Maksudnya adanya yang nyegat atau apa enggak? Oh, dulu sih kalau yang nyegat itu ya paling dari S946 ya. Kita kan lewat situ. Nah, cuman kita tuh kembali lagi, kita tuh yang namanya pulang sendiri tuh hampir nggak pernah. Kita pulang tuh selalu bareng-bareng. Jadi walaupun di tengah terjadi clash, terjadi keributan, kita turun semua. Nah, alhamdulillah kalau kita ada keributan, dia pasti mundur. Kita saat itu ya. Karena kita tuh nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya kalau kita dijegatin di jalan itu apa, ya kita satu mobil itu turun semua, udah pasti. Kompak. Ya? Nah, itu persis depan areanya ya? Iya, kadang di depan areanya, kadang di Grand Wijayanya itu. Di Grand Wijaya ya. Karena mereka begitu nunggu, begitu kita turun banyak, brok, dia kan agak kaget juga, shock. Makanya dia kabur. Pernah juga kita samperin sampai beberapa basis datang ke situ, ya mereka juga nggak berani juga lah. Nah, kita sampai ke basis mereka. Nah, mereka sendiri nggak bakal berani juga ke Blok M. Itu hebatnya anak penerbangan tuh di situ. Ya, itu ya kenangan yang dari kelas 2. Kelas 2. Kalau di sisi akademis, Bang, Abang di jurusan apa saat itu? Saya di jurusannya tuh waktu itu listrik dan instrumen pesawat terbang. Lismen ya? Listrik instrumen pesawat terbang. Pelajaran apa, Bang, yang Abang sukai, Bang? Kalau saya sih dulu terus terang aja sama pelajaran tuh yang paling saya suka itu pelajaran teknik pesawat terbang ya. TPT? TPT, ya. TPT 1, TPT 2. Ya, itu kan bener-bener dunia penerbangannya itu ada di situ. Tentang mengenai instrumen, tentang mengenai kelistrikannya, tentang mengenai sistemnya, seperti alat ketinggian, altimeter, alat kecepatan airspeed indicator, sama altimeter, ya. Wah, itu kayaknya istilah dunia yang baru lah buat kita. Iya. Makanya seneng dari situ. Seru gitu ya? Seru. Wah, ini udah ada majalah angkasa belum saat itu? Oh, majalah angkasa sudah ada. Iya.
Itu Kasa ya? Iya, tuh Beli. majalah khas kita tuh udah. Itu nggak ada duanya tuh waktu itu. Khas. Si zaman F16 ya. Ya F16 yang dari Rusia ya. F16 Amerika. F16 Amerika. Kalau Rusia yang MiG ya. MiG. Sukhoi ya, Sukhoi. Rusia dulu MiG. MiG. Kalau Sukhoi itu yang Kesininya lagi. Yang kesininya. Kesini lagi. F5. Iya, dulu MiG. Mirage. Ya, Mirage. Saya dulu Mirage. masih sempat baca lah. Tuh. Kalau dari Indonesia waktu itu masih CN235 kalau nggak salah. CN235. Iya. Bapak Insinyur Profesor B.J. Habibie, B.J. Habibie. Menginspirasikan, almarhum beliau sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. CN235 yang artinya pesawat 2 mesin 35 penumpang. Saya ingat banget tuh baca itu. Masih inget ya. Oh iya dong. Oke, pelajaran di itu. dunia akademisnya. Nanti kita ceritakan kembali. Oke, stay tune terus di Kapal True Story. Jangan lupa untuk diaduk lagi kopinya. Asik. Makan Mantap. kacangnya. Lanjut. Santai. Kita lanjut ke cerita akademisnya Bang Kadir di sekolah gitu, yang Bang Kadir menyukai TPT, teknik pesawat terbang, seperti itu. Terusnya, Abang juga ada guru favorit ya? Ada pastinya. Siapa Bang guru favorit? Guru favorit dulu Pak Sutikno, Pak guru Sutikno. mata pelajaran Rakom atau radio komunikasi. Radio komunikasi. Iya. Spesifiknya lebih ke apa Rakom ini? Ya, Rakom itu dia mengajarkan tentang masa frekuensi, tentang sinyal, tentang segala macam yang berhubungan dengan komunikasi di udara. Ya. Karena itu dari secara teknis memang buat kita tuh yang baru mengenal dunia penerbangan tuh menarik banget untuk dipelajari. Oh ternyata seperti ini ya komunikasi di udara. Ternyata seperti ini ya komunikasi di dunia penerbangan. Oh ternyata harus menggunakan ini, harus sekian frekuensinya, harus sekian begini. Nah itulah yang buat kita tuh agak tertarik di situ. Buat saya pribadi ya, tapi kalau yang lain nggak tahu. Dan kedua, gurunya itu orangnya enak. Dari dia walaupun dari angkatan udara, tapi dia santai orangnya. Nah kalau ngajar itu nggak streng lah orangnya. Jadi kita bisa terima pelajaran juga enak, ya gurunya juga nggak killer-killer banget. Nah, jadi saya ada guru spesialis satu yaitu Pak Guru Sutikno. Radio Komunikasi atau Rakom. Rakom ya. Ya. Nah, mengenai rumor yang kalau kita masih bicara di dalam sekolah. Ya. Adanya kelas 3 yang nongkrong di kantin, kelas 1-nya nggak berani nongkrong. Apakah itu terjadi di tahunan apa? Iya, karena kalau nongkrong di kantin juga kelas 1, pasti ya istilahnya upeti lah ada orang Saat kelas itu? 3 ya. Kalau kita cerita ke kelas 1 dulu ya, kalau dilihat kelas 3, besok gua bawain ini ya, Silver Queen ya, wah itu harus. Kalau enggak, waduh, kita bisa kena hukuman, bisa kena ancaman itu. Nah, Double itu, iya. Bawa aman, tapi takutnya berlanjut ke yang lain. Kita nggak bawa, kena hukuman atau kena sanksi. Ah, udahlah. Mendingan kena sanksi deh daripada berkelanjutan. Akhirnya ya 50-50, ada yang ngasih, ada yang enggak. Ya, tapi Ngilang-ngilang gitu. Iya, ngilang-ngilang. Ya makanya kalau kelas 3 udah di kantin, kita kelas 1 mendingan ngalah deh, di Didi aja deh. Di Didi. Ya. Pasti kalau anak alumni penerbangan pasti kenal Didi dengan Pak Man deh. Iya. Masih kenal gak tuh? Legend. Si kenal di Pak Didi sama Pak Man? Pasti kenal. Iya. Karena dia tuh bukan kantin, tapi dia di areal khusus dagang secara terbuka di areal penerbangan. Zaman saya kantin dong. Kantin udah ya? Oh iya, kalau dia dulu belum, masih di jalan utama itu yang belakang. Tapi hutang-hutang dulu terbayarkan semua ya? Ya Teman-teman yang lain ya? alhamdulillah. Dulu kita ya jujur aja makan 1 ngaku, makan 3 ngaku 1 segala macam ya. Alhamdulillah begitu kemarin reuni ketemuan. Kita dulu yang namanya nggak bayar, yang namanya pernah ngutang belaga lupa ya. Nyamperin akhirnya? Nyamperin Pak Didi, udah begitu selesai ya. Gue dulu nggak tahu utang gue berapa nih. Yang penting ya kasih Oh, ini lebih ada, lah. iya. Nah, Betul.
Gue dulu pernah ngutang lah, iya gue tahu, cuman gue ini aja lah, gue nggak mau pusing katanya. Nah, sekarang begitu ketemu ya banyak yang sadar diri, akhirnya makan satu mangkok mungkin bisa dibayar 10 atau 20 mangkok. Baik. Nah, itulah kenangan kita yang masa lalu dibayarkan setelah kita ini sudah pada sukses. Intinya 50-50 impas. Walaupun butuh waktu yang agak lama. Pernah nginep di sekolah? Abang? Pernah satu kali. Pernah. Terus pernah self service juga, maksudnya lapar ngebongkar gerobak nggak? Oh enggak, kita udah itu udah cuma numpang tidur aja. Abang tidur. Udah. Soalnya ada sempat saya pernah dengar seperti itu gitu. Maksudnya lapar akhirnya apa namanya kantin gitu kan? Ada yang begitu, tapi Ya gitu. kita udah capek mendingan tidur deh. Malah pagi-pagi udah kita pulang udah cari aman. Cuman ya itu kembali ke tadi yang seperti Bang Kadir cerita, teman-teman saat reuni banyak yang datang ke Paman, Pak Didi Ya. untuk menyelesaikan urusannya. Yang lalu betul. Jadi Paman, jadi urusan kita belum selesai nih. Gitu. Kita selesaikan hari ini. Gitu. Ya. Saat reuni. Saat reuni itulah hebatnya anak penerbangan begitu. Dulu bandelnya kayak apa, begitu udah lulus, udah sukses. Ingat yang ya? dulu ingat diselesaikan hari itu juga. Sebenarnya Pak Maman dan Pak Didi itu nggak akan minta seperti itu. Tapi kesadaran dia, profesional dia, dengan rasa etikat dia yang baik, ya dia tetap menerima. Udahlah, kasih berapa aja dah, gue ikhlas. Nah, istilahnya kan udah impas semuanya. Itulah yang dialami sama anak-anak penerbangan. Ya, yang dulu bengal, ngutang, nggak bayar, sekarang begitu dia sukses, dibayar tuntas hari itu juga. Karena ada guru favorit, Bang. Iya, Ada guru yang nggak favorit. ada sebenarnya. Pasti ada lah. Guru itu nggak favorit pasti ada lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Pasti ada satu guru favorit. Biasa lah, ada. Iya. seperti itu ya. Tapi jangan dibicarakan. Iya, nggak usah ya. Nggak bagus Nggak kalau usah ya. dibicarakan keburukan Cuman orang mungkin tuh. karena nggak suka di pelajarannya atau apa seperti itu ya. Ya, yang pertama sih di pelajarannya sebenarnya nggak terlalu ya. Cuman mungkin dari gayanya dia mengajar atau dia Strength atau apa gitu ya. Kita itu agak kurang suka. Tapi terus terang kalau untuk membicarakan keburukan guru, Oh, nggak ada. jangan. Nggak Kita ada. Cuman itu Iya. aja, kasih testimoni aja ada, tapi nggak perlu kita sebutkan namanya. Gaya guru mengajar ini kan macam-macam, Bang. Ya, Tapi kita yakin maksudnya semua baik betul. gitu. Cuman mungkin saat itu kita belum siap mentalnya atau apa, mungkin gitu aja. Mungkin salah penilaian kita yang Salah berbeda, penilaian ya. juga. Tetap guru-guru adalah sosok Pahlawan yang tanpa jasa pahlawan buat tanpa kita, jasa. ya. Kayak gitu. Itulah pengalaman. Ada lagi, Bang, pengalaman di lingkungan sekolah yang Abang pernah rasain, kenangan atau apa? Ada kenangan yang waktu itu yang saya nggak bisa lupakan, yaitu pengalaman waktu di aeromodeling. Aeromodeling. Iya. Aeromodeling itu benar-benar kenangan yang buat saya itu yang nggak bisa dilupakan lah. Dari pagi sampai sore kita dijemur di tengah matahari, di terik matahari. Terus di tengah udara yang panas, yang bener-bener ya apa namanya, ya nyengat di kepala. Tapi kita harus latihan aeromodeling dengan tangan kanan harus memegang itu pesawat. Iya Kita kan berputar- tanpa engine kan? Iya. Pakai engine. Oh, udah pakai engine? Iya, udah pakai engine. Kita muter-muter. Kita disuruh muter-muter keliling itu di tempat sampai berapa kali. Oh, tanpa remote. Tanpa remote. Nah, kalau Tanpa remote. benar. Engine pasti pakai. Pakai. Kalau nggak pakai engine, kita bikin dari kertas. Iya, kita Kapal-kapalan. kapal-kapalan. Ini kapal ini Iya. aeromodeling. Tanpa remote ya. Tanpa remote. Ah. Itu kita Ada yang pakai tali atau apa itu kan? iya, kita masih pakai tali dulu. Tali stream namanya. Ya. Ya. Ya, karena saya memang dulu ikut aeromodeling, wah itu sangat berkesan, sangat luar biasa sekali. Satu minggu kita dijemur di teriknya matahari dari pagi sampai sore. Udah itu di tengah hari kita disuruh muter-muter di tengah lapangan, kita disuruh latihan menerbangkan pesawat dengan engine, dengan tali stream itu dengan muter-puter. Wah itu kayaknya awalnya itu kok kayak begini banget, panas. Tapi begitu kita ngerasakan 2, 3 hari, 4 hari itu enak. Enjoy ya? Enjoy. Ya, walaupun ya kulit jadi tambah gelap ya, walaupun udah gelap tambah gelap. Tapi kenangannya itu Bang yang nggak bisa dilupakan ya. Semua angkatan, semua siapapun juga pasti merasakan kalau dia ikut di dunia aeromodeling. Itu yang kenangannya nggak akan bisa dilupakan. Ya. Iya.
Nah, itu posisinya di kelas 2 masih Bang ya? Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Iya. Nah, kita lanjut aja Bang. Ya. Lanjut mungkin ke kelas 3 Abang, yang mana Abang mungkin sudah mulai berpikir makin dewasa saat itu, berpikir nanti akan lulus mau kemana. Iya. Ada mimpi-mimpi yang nyongsong di depan mata tuh. Sense gimana Bang? Oh, Sekolah gitu. di penerbangan. Apa masih ada kendala-kendala di lapangan yang Abang harus defend, tetap jaga-jaga atau Ya. gimana? Kalau dulu sih pasti begitu kita kelas 3 tuh kita udah punya yang namanya tujuan. Ya. Setelah lulus kita mau kemana? Kita mau apa? Nah, waktu menduduki kelas 3, setelah kita dididik di Bandung ya, PKN selama 1 bulan, itu banyak ilmu yang kita dapat dari sana. Nah, itu berharap kalau bisa saya mau jadi seorang teknisi pesawat terbang. Ya, waktu itu kalau kita mau jadi teknisi pesawat terbang, kita harus sekolah lagi di PLP Curug. Ya. Ya. Tapi karena waktu itu saya nggak lolos tes ke Curug. Oh, udah sempet tes Abang? Udah sempet tes, Ya. tapi nggak lulus karena ada kekurangan apa ya. Ya udahlah, mungkin saya nggak bisa ke sini. Bukan di situ. Bukan di sini dunianya, mungkin di dunia yang Dunia yang lain. Nah, akhirnya saya coba berharap saya bisa aktivitas di tempat lain. Nah, Gitu. lanjut lagi nanti di lainnya, Bang. Oke. Lanjut. Dunia lainnya ini kemana akhirnya? Nah, Ketika Abang tidak di dunia penerbangan. iya. Di dunia lainnya tuh saya waktu itu mau ngelamar di salah satu bengkel mobil. Otomotif? Iya, otomotif. Saya masuk dong ke perusahaan otomotif tersebut. Saya bawa CV amaran ya? kerja. Begitu ketemu sama bagian personalianya, dibuka ijazah saya, ada kata-kata yang kurang ajar yang saya bikin emosi. Saat itu. Iya. Anda lulusan penerbangan ya? Iya. Di sini bengkel mobil nggak ada pesawat katanya. Itu pertanyaan di begitu mau saya gebrak meja, tapi di belakang ada satpam. Wah, kalau ini rame nih, ntar urusannya malah kan. Terus saya bilang dengan tenang tapi dengan penuh rasa kesel, saya tahu Pak, di sini nggak ada pesawat. Makanya saya mau belajar, saya mau melamar kerja di sini, biar saya tahu dunia otomotif, bukan dunia penerbangan doang, saya bilang. Oh, tapi di sini yang dibutuhkan ya dari ini. Basicnya kali, basicnya. basic education-nya. Iya. Oh ya sudah, kalau nggak ada ya nggak, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi jangan libatkan antara pesawat dengan otomotif, jelas berbeda dunianya. Saya bilang itu. Abang cuma berharap ada kesempatan untuk Ya, Abang. saya cuma bilang sama dia, kalau saya diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya bilang saja terus terang. Tapi jangan saya diperlakukan seperti ini. Ya, Wes. saya cuma di sini mau melamar Kesel tuh tadi kerja. tuh. Iya, bukan saya mau didikte, saya bilang. Saya juga tahu di sini nggak ada pesawat terbang. Kalau saya tahu ada pesawat terbang juga sudah di depan sudah kelihatan. Anda nggak usah menjelaskan itu, saya sudah tahu. Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Dengan rasa kesel, emosi tinggi, itu CV saya bawa dengan cara yang nggak sopan. Saya keluar, ya mohon maaf, agak sedikit banting pintu waktu itu. Kesel ya Bang ya. Kesel sih nggak, emosi doang. Akhirnya tidak masuk ke Tidak masuk itu. situ. Akhirnya saya coba dunia yang lain, ya. Nah, waktu itu saya ditawarkan sama seorang teman untuk kerja di satu perusahaan, tapi dengan posisi sebagai security. Ya, Nah, saya bilang, wah nggak apa-apa deh, daripada gue nganggur, ambil ambil dulu kesempatannya. kesempatan di security. Siapa? Ya, kita berjalan di situ. Di Kudus. Nah, tiba-tiba berapa bulan kemudian ada temen yang dari penerbangan juga, satu angkatan. Lu dari penerbangan di sini Pak Kadir. nggak salah, kenapa emangnya?
Ya lu lulusan penerbangan, dunia lu penerbangan, dunia teknik, kok lari ke dunia security? Ya gue gak ada kerjaan lain ya Pak. Lu ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi anjing rumah katanya. Sempat emosi waktu itu. Emosi Kurang lagi nih. ajar. Iya, sama teman sendiri dikatain anjing rumah. Wah, udahlah. Tahan emosi. Bulan berikutnya saya mikir, tapi benar juga ya. Kalau kita jadi, maaf bukan merendahkan security, saya juga bukan security. Kalau saya jadi security terus-terusan, setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap security. Paling mentok-mentok naik jabatan jadi komandan atau danru. Wah, akhirnya saya pindah ke perusahaan yang lain. Saya coba melamar di perusahaan kontraktor. Mungkin lebih ke jenjang karir atau Ya, apa, skill dan lain-lain ya? Dengan yang dipelajari itu sejalan. Iya. Saya ngelamar di perusahaan kontraktor, dengan berbagai cara saya dites, alhamdulillah lulus. Wah, dengan kategori lulusan dari penerbangan nih, dari 10 pelamar yang diterima cuman 4. Saya di urutan pertama. Ya. Ada satu kebanggaan. Ya. Ditanya sama pimpinan perusahaan, kamu bisa listrik? Ya alhamdulillah bisa. Listrik yang kamu pelajarin listrik pesawat? Iya. Listrik pesawat itu di atas listrik rumah, di atas listrik gedung. Orang bisa listrik pesawat udah pasti bisa listrik rumah, udah pasti bisa listrik gedung. Tapi orang bisa listrik gedung, bisa Belum listrik rumah, tentu belum bisa listrik pesawat. Oh ya, akhirnya saya terima dengan catatan 3 bulan kontrak. 3 bulan kalau nggak bisa kerja tidak diperpanjang, alias Probation. alias out. Ya. Tapi sebelum 3 bulan, saya baru sebulan lebih menunjukkan prestasi yang luar biasa. Akhirnya saya udah diangkat. Belum sempat 3 tahun, belum sempat 3 bulan udah diangkat. Saya waktu itu diangkat jadi kepala proyek. Nah, sempat di tahun 97. Itu lebih kemana, Bang? Kontraktor lebih kemana? Ke Iya, MEP? kontraktornya Apa? lebih ke ME. Oh, Bukan, ME, iya, bukan mechanical sipil, electrical ya? Ya, mechanical electrical. Saya megang ME, alhamdulillah. Di situ bilang saya bisa, saya maju di situ. Dari jabatan yang cuma helper, naik ke jadi skill, tukang, sampai saya menjadi supervisor, akhirnya saya jadi kepala proyek. PM. Nah, puncaknya itu di tahun 97. Saya megang proyek di Yogyakarta. Bikin apa, Bang? Pabrik susu SGM. Mungkin ada yang kenal ya. Iya, iya. Itu saya bilang sama teman-teman saya satu angkatan, siapa yang masih nganggur ikut saya kerja. Wis. Boleh. Berbagi nih, mau berbagi. Akhirnya ada beberapa orang itu satu angkatan, satu kelas pula. Ada sekitar 4 atau 5 orang ikut ke Jogja. Ikut. Ikut. Keren ya. Wah, itu satu kebanggaan. Tahun 97 tuh. 1997. Lulus Jadi kerja sama 92. bareng tuh. Iya, kerja sama bareng. Dulu kerja Seru sekolah dong, Bang. bareng. Wah, seru banget. Itu kenangannya luar biasa. Foto-fotonya pun masih ada. Orang keras semua isinya. Orang keras semua. Tapi begitu di project, kita profesional. Keren ya. Iya. Wah, luar biasa. Dulu nongkrong bareng, sekarang gue jadi atasan mereka, tapi kita tetap Profesional. profesional. Heeh. Kerjaan kalau di luar kerjaannya kita tetap teman seperti biasa. Iya, di kosan udah Iya, di kosan lu gitu lagi. Iya. Kalau di ini ya kita tetap pakai Iya. sistem lah ya. Dan mereka juga ngakuin Mm-mm. mereka masuk nggak pakai sistem, nggak pakai syarat, nggak pakai macam-macam karena saya yang bawa. Ya, terbantu kan. Ditanya sama pimpinan, yakin teman kamu bisa listrik? Bisa, Pak. Kenapa kamu yakin bisa? Sekelas dengan saya. Oh, iya. Masuk mereka tanpa syarat dengan gaji yang lumayan lah waktu itu. Alhamdulillah. Saya bisa berbantu, bisa berbagi, Iya. dan bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman saya. Kalau waktu itu yang saya temuin banyak, mungkin satu proyek itu Ambil. ada penerbangan semua isinya. Waktu itu belum ada konteks seperti ini, sekarang kan udah ada Iya, WA, iya, udah iya, HP, iya, ya kan? iya. Nah, itulah kenangan yang paling indah yang tidak bisa dilupakan. Wes. Wes, jadi pimpinan proyek, coy. Iya, iya. Bisa berbagi sama teman-teman, bisa ngajak kerja. Karena mereka. ada kesempatan untuk berbagi ya saat Ya, itu ya, dan Abang ambil kesempatan Ambil itu, itu. bisa berbagi dengan teman-teman Iya. kan. Tapi namanya Pimpro. rezeki, namanya segala macam tuh ada yang ngatur. Di tahun 98 awal terjadi krisis moneter di Moneter. negeri kita. Betul. Ya, disitulah saya mulai drop lagi. Proyeknya tidak ada, tidak diperpanjang. Jadi teman-teman kita yang tadinya berkumpul satu proyek bubar satu persatu. Belum selesai nih SGM-nya saat itu. SGM-nya pas di ujung Finishing. Wih. Pas bener gaji ujung finishing. Moneter. Jadi begitu udah moneter, saya dipertahankan lagi selama 6 bulan. Setelah itu bubar jalan semua. Udah sempet nganggur,
berapa bulan di project sudah nggak ada kerjaannya karena memang kondisi itu. Jadi kantor itu mesti jual aset. Pertama jual mobil, saya ingat banget tuh. Buat gaji karyawan harus jual mobil, karena apa? Nggak ada proyek. Kedua, jual aset apa lagi? Jual aset selain mobil, jual aset barang-barang yang bisa Dijual. jual. Terakhir bulan keempat atau bulan keenam itu, bulan keenam, ini jual genset. Bos bilang, ini kalau nggak ada proyek kita bubar semuanya. Kita bubar. Saya bilang ya udahlah, mau gimana lagi? Buat proyek. Ya setelah jual genset, bulan keenam dapat proyek. Dapat proyek. Wah, berarti pas banget. masih hidup. Masih hidup. Hidup lagi. Bos bilang, wah kita masih bisa lanjut. Kenapa? Ada proyek. Jumlahnya lumayan. Kabar gembira tuh ya. Gembira. Tapi duitnya udah habis. Mau nggak mau bos apa? Ngutang. Jual sertifikat rumah. Wih, luar biasa tuh. Iya. Bos. Dari situ. Nah, mulai situ mulai bangkit lagi kita. Nah, sampai terakhir 2098 terus saya punya posisi di kontraktor. Akhirnya tahun 2005 saya masuk di perusahaan Astra. Astra. Iya. Karena waktu itu ada proyek di Astra. Saya jadi ketua kepala ininya, proyeknya. Astra yang mana nih? Sunter. Astra yang Sunter. Oke. Pimpanannya melihat, kamu mau nggak kerja di sini? Saya bilang, saya mau. Sempat ngerasain pakai seragam putih-putih. Iya. Saya sempat itu bilang, saya mau kalau saya digaji sekian. Waktu itu tahun 2005 tuh bilang 2 juta tuh udah lumayan gede loh. Iyalah. Waktu itu gaji saya. Oh, udah nego gaji tuh ya, salary ya? Iya. Saya waktu itu masih karena habis ini masih di bawah hampir 1 juta lah gaji saya di kontraktor. Saya ditawarin di Astra, saya bilang saya mau kalau digaji 2 juta. Siap mereka. Udah, mereka belum ini nih, belum ada respon. Begitu saya lagi kerja, tiba-tiba security-nya nyamperin. Pak Halim, tadi ngomong apa sama bos? Bos apaan? Iya, tadi katanya Pak Halim ditawarin kerja mau atas gaji 2 juta. Nah terus, emang kenapa salahnya? Itu bos bilang suruh bikin lamaran. Loh, saya kaget nih, suruh bikin lamaran. Maksudnya apa nih? Nah, saya ditemuin sama bos. Kamu tadi bilang 2 juta ya? Oke, saya pegang omongan kamu. Ayo, kamu bikin lamaran. Saya gaji segitu. Saya nyesel bang. Nyeselnya kenapa? Kenapa saya sebut 2 juta ya? Kenapa gak saya sebut 10 juta ya? Relax bang ya, jadi jangan terlalu tegang. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di cerita Bang Kadir lagi. Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 616 96 2021. Yes! Balik lagi, kita di ceritanya Bang Kadir, yang posisinya kita sudah bercerita di kisah sebenarnya udah masuk ke kini gitu, ke kininya Bang Kadir, karena lalunya tadi sudah kita lewatin. Kita cerita kini Bang Kadir yang posisinya bekerja sebagai kontraktor dan juga sempat di Astra dan juga di dunia teknik lah ya. Abang tetap di dunia teknik, tidak di dunia penerbangan. Seperti itu. Nah, sampai saat ini pun Bang Kadir masih di dunia itu ya? Udah, bukan. Sekarang di dunia konsultan lebih sedikit berbeda, tapi ya masih berbau teknik lah. Sekarang Bang Kadir berarti di dunia konsultan. Mungkin kalau ada teman-teman penerbangan yang bergerak di bidang yang kiranya bisa bersinggungan atau bisa bersinergi, mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga Bang Kadir ya? Oh bisa, Ya, kita paling senang berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya saling informasi ya. Informasi, Itu sinergi, kayak gitu. Iya betul. Jangan pelit lah sama ilmu. Kita tuh lebih senang tuh sebenarnya bukan orang yang berilmu ya, tapi kita lebih senang sama orang yang berpengalaman. Kenapa? Orang yang pinter, yang berilmu, yang pinter tuh biasanya minterin. Tapi orang yang berpengalaman biasanya mau berbagi. Itu bedanya. Sorry, bukan nyinggung orang yang pinter, enggak. Ya, cuman info aja. Info aja. Pengalaman saya menyatakan seperti itu. Kalau kita punya pengalaman, tinggi pengalaman, kita pasti mau berbagi. Tapi kalau kita punya ilmu tuh biasanya ya rasa sombongnya pasti ada. Merasa tinggi lah, merasa pinter, merasa itu ya bisa agak minterin. Kayak sekarang ini kan banyak orang pinter tapi minterin.
Iya. ya kan? Ya, kira-kira begitu ya. Tapi nggak usah disebutkan namanya, yang penting Anda semua udah paham lah. Yang penting ketika dipenterin kita tahu. Ya. Jadi nggak bisa minterin. Nah, pengennya begitu. Tapi banyak kan yang minterin tuh orang yang nggak ngerti, makanya agak repot. Ya. Ya, Bang Kadir sudah berkeluarga dengan berapa Oh, iya. anak Bang saat ini? Alhamdulillah. Sekarang ini saya sudah mempunyai 3 orang anak. Putri ya? Putri semua. Putri semua Iya. 3 ya? Iya. Udah yang kuliah ya Bang ya? Yang pertama sudah kuliah di IAIN Ponorogo. Ponorogo. Yang kedua masih sederajat SMA, tapi dia masih di pesantren Ponorogo. Yang bungsu ini yang selalu nemeni saya masih di kelas 1 SD. Oh iya. Ya mungkin ada teman-teman letting Bang Kadir yang kebetulan melihat channel ini, nonton, jadi tahu nih posisi update kabarnya Abang gitu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita saling bisa komunikasi Iya. dan silaturahmi dan jangan pernah putus untuk Ada nggak sih, Bang? membagi informasi. Temen letting Abang yang Abang sampai saat ini belum ketemu, tapi Abang ingin ketemu. Apakah ada? Ada. Masih? Oh masih Kita masih ada yang pengen ketemu, cuman nggak tahu di mana. Kabarnya nggak tahu ya? Kabarnya, nomor HP-nya juga ya? Nggak tahu ya? nggak tahu di mana. Ya, tapi kita tetap berusaha mencari Cari ya? keberadaannya untuk kita sambil kumpul bersama. Karena dari yang saya ini rintis, dari alumni penerbangan itu, saya kebetulan ya bisa dianggap sebagai koordinator ya di angkatan. Jadi satu angkatan itu kita udah punya komunitasnya sendiri di angkatan 92. 92 ya. Ya, sampai sekarang pun di samping di angkatan 92 kita juga punya satu angkatan per kelas. Ya. Jadi per kelas kita punya Ada grupnya. di grup di antar kelas, di grup penerbangan Letting, 92-nya lettingan pun kita ada ada. juga. Di grup penerbangan alumni seluruh penerbangan juga alhamdulillah kita ada. Wow. Oke, keren deh. Nah Bang, nih terakhir nih Bang kayaknya Bang, kita bincang-bincangnya. Iya. Karena sudah masuk ke cerita nanti Bang. Oh, Cerita nanti itu adalah harapan kita bersama Bang. oh ya. Abang kan sebagai salah seorang bisa dikatakan motor penggerak juga dari tahun 2010 sudah ada di awal reuni Akbar 2009 ya. 2009 tuh mulai mau bikin, terus 2010 dibikin. Ya, dibikin ya. Reuni Akbar pertama gitu kan sampai dengan ada 2015 akhirnya kayak gitu kan. Nah, Abang ini, Bang Kadir ini punya harapan apa ke depan untuk kita bersama, Bang? Oh ya. Dan juga harapan untuk adik-adik kita, Bang. Ya. Harapan untuk kita bersama ya, yang pasti untuk alumni yang seangkatan dengan saya, di atas saya terutama, atau yang di bawah saya. Ya, intinya kita saling berbagi informasi, ya, kita saling silaturahmi dan jangan pernah putus kita untuk silaturahmi. Ya. Ya, karena kenapa? Kalau kita sering silaturahmi ya, kita sering mau berbagi, insya Allah yang namanya orang sering silaturahmi pasti itu ada 3 keuntungan. Pertama, kita dimudahkan segala urusannya, ya, kita dipanjangkan umurnya dan dimudahkan semua rezekinya. Amin. Ya, itu. Dan untuk yang di bawah saya ya, yang ini, mudah-mudahan saya berharapnya mereka mau bergabung di grup alumni. Ya, jangan pikir alumni ini alumni tua, saya kan masih, jangan berpikir begitu. Karena yang saya sponsori semua, yang saya koordinasi itu nggak ada yang namanya istilah alumni senior atau alumni junior. Yeah. Kita semua sama. Lu alumni penerbangan, ya udah kita pakai nama penerbangan. Jangan pakai nama tahun. Kalau pakai nama tahun nanti kita ada sekat-sekat, kita nggak mau. Yeah. Yang penting intinya kita yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ya, dari situlah kita bisa terbentuk silaturahmi yang solid, ya, komunikasi, saling informasi, dan mudah-mudahan kita bisa berbagi. Amin. Ya, dan harapannya lagi yang terakhir, mudah-mudahan alumni yang sekarang ini bisa lebih baik, bisa lebih bagus, bisa lebih maju, bisa lebih profesional dalam semua kegiatan, dalam semua pekerjaan, dan bisa lebih sukses untuk kita semua. Pelajar? Ya, Untuk adik-adik pelajar? untuk adik-adik pelajar, ini yang terpenting, ya. Belajar lebih giat, belajar yang sungguh-sungguh, utamakan pendidikan yang berkualitas, dan yang satu hal lagi, utamakan akhlak. Karena kepintaran tanpa akhlak
itu banyak yang melenceng. Tapi kalau akhlak didasari dari pondasi, kita pintar apapun, kita akan nggak pernah melenceng. Karena banyak orang pintar yang melenceng. Kenapa? Nggak ada akhlak. Tapi kalau kita udah berakhlak, kita punya akhlak dengan landasan pondasi yang kokoh, sepintar apapun kita tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah keluar dari gel, keluar dari rel ya. Rel ya. Ya, seperti saya kasih sedikit ilmu, kita belajar dari ilmu padi. Tahu ilmu padi, Bang? Semakin ilmu padi itu semakin berisi, semakin dia merunduk. Ya, jangan pakai ilmu jagung. Belum berisi dia nunduk. Begitu udah berisi, diri. Jangan. Berharap ada dia pelajar sekarang, utamakan kita berakhlak dulu. Akhlak yang paling utama. Kalau kita akhlaknya adab, insya Allah ilmu yang kita dapat akan berguna dan tidak akan keluar dari rel-rel kebenaran. Ya, sekali lagi. Terus kalau udah lulus, gabung. Jangan kalau udah lulus. Di organisasi dulu nih. Iya, itu yang kita harapkan. Jadi organisasi kita semakin besar, ya. Terakhir, Bang. Apa nih? Apa ya? Kritik dan saran untuk kapal True Story. Nah, kapal Story ini. Kritiknya dulu apa sarannya dulu nih? Bebas. Bebas. Ya. Kalau untuk kritiknya, ini setiap kali story kan perangkatan, ya. Sekali-kali dong digabung ada berapa angkatan, biar ada collab, ada variasi, gitu. Jadi saling ada komunikasi, saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, ya. Itu masukannya. Ya, siap. Ya, itu kritikannya seperti itu. Kalau bisa di ini. Nah, yang terpenting lagi, kalau bisa untuk kapal histori lebih bagus lagi, bagaimana caranya ditingkatkan, entah mutunya, kualitasnya, entah apanya, itu yang terpenting. Bagaimana caranya bayar kapal histori ini bisa booming ke seluruh Nusantara. Iya dong. Terima kasih banyak, Bang, kritik sarannya. Insya Allah kita akan coba untuk lebih oke lagi untuk penerbangan. Sip. Wah, Oke, mungkin segitu dulu aja cerita kita dengan abang kita, Bang Kadir, PGRI, penerbangan PGRI 92. Ke depan mungkin kita akan cerita lagi, karena kita kan akan bikin cerita lagi di yang masa kini. Setelah kita sebelumnya bikin cerita juga dulu, Bang. Iya. Gitu. Terima kasih banyak sudah support nonton terus Kapal True Story. Silakan yang mau kritik dan saran untuk kita bisa lebih baik lagi, komen aja. Ya, Silakan. iya, Bang. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara. Mantap. Thank you, Bang. Yuk, thank you. Asik.